Spirulina sudah diakui secara internasional oleh lembaga-lembaga dunia sejak 4 dekade silam sebagai produk alami yang mempunyai banyak manfaat bagi kebutuhan manusia, di mana dimulai pada tahun 1974. Badan PBB menyatakan dalam konvensi pangan dunia bahwa spirulina adalah makanan paling ideal untuk manusia. Di tahun yang sama, Badan FAO PBB telah mengintroduksikan spirulina sebagai makanan terbaik untuk hari esok. Di tahun 1976, The International Conference on Applied Microbiology menyatakan bahwa spirulina harus dipertimbangkan sebagai sumber makanan untuk masa yang akan datang. Di tahun 1981, Food and Drug Administration dari Amerika Serikat menyatakan spirulina adalah produk makanan yang sehat dan bebas dari efek samping. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1983, Badan WHO Dunia mengintroduksikan spirulina dengan kategori produk sehat untuk abad 21. Menurut Office of the National Research Commission United States, Amerika, spirulina merupakan produk alami yang mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi, tidak mempunyai efek samping walaupun dikonsumsi secara kontinu, tidak mempunyai toksitas walau dikonsumsi secara berlebihan, mampu meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan ketahanan tubuh. Sementara Badan Astronot Rusia menetapkan spirulina sebagai suplemen wajib yang harus dibawa oleh para kosmonotnya untuk menjelajah ruang angkasa. Saat ini, di zaman canggih ini, orang-orang sering mengalami penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang tidak sesuai. Orang-orang modern yang terlebih mementingkan pada kehidupan materi lebih cenderung untuk makan daging. Tidak diketahui secara umum bahwa vitamin dan mineral sangat diperlukan untuk mencerna daging. Namun, karena makanan yang telah diproses tidak mengandung vitamin yang mencukupi. Ditambah lagi, sebagian besar orang tidak suka makan sayuran dan buah-buahan. Maka elemen berbasa dalam tubuh juga kurang. Oleh karena itu, timbullah berbagai penyakit, terlebih lagi penyakit kronis seperti darah tinggi, kencing manis, bahkan penyakit kanker. Sedangkan penyakit-penyakit tersebut belum bisa diobati secara keseluruhan dengan pengobatan pada zaman ini. Karena unsur makanan bergizi telah diabaikan, seandainya makanan bergizi dipandang sama penting dengan pengobatan, maka banyak penyakit kanker akan dapat diobati. Dalam hal ini, spirulina merupakan makanan yang dapat memberikan zat-zat yang dapat memulihkan kesehatan tubuh. Seperti orang-orang yang tidak bergemar makan sayuran, menyebabkan tubuh tidak mendapat kalium yang mencukupi. Dan spirulina mengandung kalium 1,75%, 10 kali lebih banyak dibandingkan dalam sayuran. Oleh karena itu, sangat bermanfaat untuk kesehatan. Menurut Dr. Magistuti Agil, ahli farmakolog dari Universitas Erlangga, mengatakan, orang sakit karena kekurangan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk metabolisme sel. Kerja sel enggak benar sehingga terjadi ketidakseimbangan, ujarnya. Oleh karena itu, setiap sel harus mendapatkan nutrisi yang lengkap agar dapat bekerja dengan baik. Kata Dr. Ujung Hadayanto, ahli terapi kolon, mengatakan salah satu sumber nutrisi terbaik bagi sel adalah spirulina. Kandungan gizi spirulina lengkap dan mudah diserap tubuh sehingga melancarkan pencernaan. Dengan kandungan gizi lengkap, tubuh memperbaiki sel-sel rusak. Hal senada diungkapkan oleh Dr. Zen Jaya MD di Malang, Jawa Timur. Menurut alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya ini, spirulina memulihkan penyakit degeneratif alias menurunnya fungsi-fungsi sel.
Protein yang lengkap dengan asam amino esensial berfungsi membangun sel-sel tubuh. Pada kasus stroke, spirulina membantu mengarahkan sel-sel otak sehingga mencegah stroke ulangan, sekaligus mendorong regenerasi sel.